Entah kenapa, kalau aku lagi nulis kayak gini, rasanya kayak aku lagi berada di dunia tanpa suara. Dunia itu ternyata seberisik ini. Kanan kiri aku banyak banget suara tawa, obrolan, sampai klakson mobil yang nyaring kayak gini. Tapi di depan sana, di antara rak-rak buku yang pasti berdebu nanti, semua pasti akan tenang, senyap. Dan di sana, semoga aku bisa bernafas seperti hari-hari biasanya. Aduh, gue bingung lagi mau baca yang mana. Apa ini aja ya? Gue lihat dulu deh. Nah kan benar ternyata, lewat tulisan orang lain dan di antara rak-rak buku yang kayak gini, aku jauh lebih ngerasa hidup. Entah kenapa rasanya kayak tenang, enjoy. Ya tapi kadang sih, aku juga pengen banget tulisan aku yang dibaca oleh dunia. Ya kalau enggak, setidaknya sama satu orang yang paham tentang aku. Wah, udah jam 4 sore ternyata. Kayaknya harus cepet-cepet pulang deh. Akhirnya, guru datang juga. Selesai juga ribut-ribut tadi yang di belakang. Hari ini aku mau baca buku apa ya? Tunggu. Buku apa ini? Ada di rak pelajaran lagi. Masuk banget asli. Mana nggak ada isinya. Aneh banget. Kayaknya habis semua deh. Coba deh yang ini. Sama aja lagi. Sama. Ini. Apalagi ini sama banget. Terus kayaknya kau beli lagi deh. Bentar. Apa gue pakai aja ya buku ini? Gak apa-apa deh, pada mubazir kan buat sementara ini. Gue coret-coret apa lagi ya? Gue lagi bete banget sama Nadine. Lagi-lagi dia ngejekin tas gue di depan banyak orang. Pengen banget dia hilang. Kenapa sih dia nggak hilang aja? Kesel banget tahu. Enggak boleh doain yang buruk-buruk. Gue tulis yang baik-baik aja.
Ini saya akan membagikan nilai ulangan kalian. Yang pertama, Maurin. Selanjutnya Nadine. Nadine. Ya. Selanjutnya Alfasa. Selanjutnya Dika. Ya ampun, makan belajar kocak. Udah belajar. Coba lihat yang sedikit berapa. Selanjutnya Re. Ada Re di sini. Oh. Makanya belajar coba. Lah anjir. Dan nilai yang paling tinggi adalah Kaluna. Selamat ya Kaluna. Pakai apaan tuh bisa kayak gitu tuh? Waduh. Kamu. Sumpah dong, gak mungkin ini kebetulan. Buku itu pasti ajaib. Nilai aku aja dapet A. Akhirnya kelas selesai juga. Tapi coba deh nulis. Semoga besok ulangan MTK nilai A. Gak nyangka deh di sekolah aku dapet nilai A. Tapi terlepas dari itu semua, dunia aku tuh sepi. Kayaknya aku butuh seseorang deh. Namanya Baskara. Dia baik, lucu juga, dan paham banget sama aku. Bunda, biarin aja deh. Ini juga bentar lagi mau pulang kok. Ya bunda, ini aku di jalan, sebentar lagi mau pulang, sebentar lagi. Maaf gak lihat, gak apa-apa, gue aja. Iya bunda, ini kakak bentar lagi ini, bentar lagi mau berangkat. Periksa. Gak ada bang semua. Bentar. Kok ini orang mukanya ya? Kayak pernah aku lihat, tapi di mana? Wait, aku ingat sesuatu deh. Itu dia. Iya. Akhirnya kita kedatangan kulit berjalan. Halo, kenalin nama gue Baskara, panggil gue Bas. Sejujurnya gue nggak tertarik kenal sama kalian. Dan gue juga akan tertarik ada di sini. No offense, thank you. Enggak mungkin gak sih tulisan itu beneran jadi nyata. Tapi dia persis banget sama yang aku tulis dan sesuai sama apa yang aku mau. Boleh duduk di sini? Boleh. Gue Baskara, murid kita kan. Baru seminggu ini sih. Kamu kan Luna kan? Iya. Kayaknya kita sekelas Ben. Tapi jarang pernah lihat lu ngobrol. Iya emang jarang ngobrol juga sih.
Kenapa? Emang nggak suka yang rame-rame kan? Bukan, cuman gue gak tau aja mama dari mana. Ya udah, sekarang mulai aja dari sini. Oke. Kamu suka strawberry atau coklat? Coklat kayaknya. Lu merasa nggak sih kayak dunia itu kan dia nggak tahu, cuma kayak semua itu bisa berubah cuma karena lo berani nulis atau ngelakuin sesuatu gitu. Ayo turun. Kaluna. Kamu nulis apa sih? Itu yang penting banget. Enggak kok, cuma cerita aja. Cerita itu penting kalau ditulisnya pakai hati. Saat ini aku lagi di pinggir lapangan. Lagi nulis sih, tapi sambil curi-curi pandang juga, liatin dia lagi main basket. Aduh, kok bola basketnya sampai ke sini sih? Serius ini? Dia di samping aku. Pakai segala nanya, aku lagi nulis apa lagi? Kenapa rasanya kayak semua ini keluar dari buku ini ya? Heran deh aku. Sini coba ya. Sini coba. Nih, sumpah ya, kayak lu lihat nggak sih tadi si Baskara itu kayak bisa-bisanya deket sama si Kaluna. Dan sumpah itu juga janggal banget sih. Itu kayaknya si Kaluna ada sesuatu yang ngebuat bisa si Baskara nempel ke dia deh. Iya sih. Yoi. Mereka juga kemarin kayak cuek ya. Terus sekarang tuh tiba dekat. Yoi banget. Sumpah, dan kayak lu bilang kan tadi kalau misalnya ada sesuatu, nah itu gua bakalan cari tahu apa itu pasti banget ada sesuatu. Kasih tahu. Cari tahu. Yoi sih. Bener. Masih aja anjir nulis di buku-buku hitam kayak gitu emang zamannya. Elah, udah gak zaman kali. Gue yakin ya, catatannya pasti ngurik banget, Cok. Kesombongan itu. Sabarin. Hah? Buku apaan tuh? Pasti dari mantan lo ya. Ini catatan biasa. Catatan biasa, tapi kok dijagainnya segitu banget? Nadine balikin nggak? Balikin aja deh. Bercanda deh. Balikin aja. Balikin nggak? Ya udah. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, adakah yang bisa menjelaskan kembali pembelajaran yang tadi agar lebih mudah diingat ya? Gue juga belum ngerti anjir, nulis aja. Pura-pura. Nah, Nadine, kamu? Saya Pak. Oke, Ryan, boleh? Gue habis nulis apa anjir? Sumpah gue perasaan habis nulis di sini. Tiba-tiba si nggak jadi. Tadi si bapak udah nunjuk lu. Iya. Kenapa tiba-tiba jadi dulu?
gue yakin ini bukan buku biasa. Pasti ada apa-apanya. Oke, bagus. Dan kamu boleh berbagi. Ya Pak, terima kasih. Kayaknya lu punya motor baru tuh. Kemarin gua lihat lu pulang pakai motor baru. Lucu kan? Baru, bagus. Ya, cuma sama kaya doang. Ya, saya mampu lah. Nggak miskin, nggak jelek. Ya, pokoknya sama orang yang mampu doang sih. Ya, itu ngerti lah. Gua lagi gimana? Masa sekolah make upnya udah full. Mas cewek apa banget ya? Mas cewek make upnya udah full. Berisik banget, berisik sumpah. Katanya juga apa isinya kayak gini. Bukunya jelek, kayak kamu buku aja. Buku kita ada di Amerika, Bos. Semoga ya, sama siapa tadi? Sama si Mika. Minumnya kebetulan. Ketumpah. Ya lu Jangan nonton gua. Bukan gua. Bahasa gua jadi makanya nggak usah kebanyakan ngomong di orang. ayo Bang. Ah, ibu ini gitu ya. Apa? Suka sama gue. Coba please. Gue sering jalan sama Baskara. Mantap. Ya, Baskara. Jadi sering jalan sama gue gitu. Ya. Jadi sering jalan sama gue. Kita coba. Itu dia. Kita lihat ya. Yang empat apa lagi si satpam tak berisik. Aduh. Berisik banget. Buka aja. Aduh nyangkut. Oh my god. Tungguin. Gue betah. Namanya pengen gitu. Kamu beli ini 2. Iya, soalnya kamu tadi suaranya serak kan. Kamu pasti haus kan? Kok kamu bisa tahu sih hal-hal kecil kayak gitu?
aja lah, orang kamu orangnya dapat di tempat. Terus, tapi kamu senang pulang bareng sama aku? Suka, karena kamu minta begitu. Dan Kamu kenapa? Kok kayak takut gitu sih? enggak kenapa-napa. Kamu gak usah takut. Aku ada di sini. Bukannya ini yang kamu mau. Aku nulis itu cuma bercanda. Tapi aku gak pernah bercanda. Baskara, tapi sebenarnya kamu beneran suka sama aku. Tentu saja, aku di sini untukmu. Tapi ini rasanya aneh banget. Kamu malah kayak boneka, tau gak sih? Nadine, itu bukan buku mainan. Makanya lo kalau nggak ngerti nggak usah asal nulis. Lihat kan, sekarang apa yang terjadi? Aku cuma pengen dia jadi suka sama aku. Tapi ternyata dia kosong. Dia cuma boneka dari tulisan-tulisan aku. Nadine, dengar ya. Nadine, Nadine dipaksa itu nggak bakal jadi milik lo. Itu bukan cinta, itu khayalan. Nadine. Nah deh. Perpustakaan akan segera tutup. Bagi pengunjung diharapkan mengembalikan buku ke tempatnya dan hati-hati saat perjalanan pulang. Silahkan kembali lagi besok. Terima kasih. Kalau aku nggak sempat nemuin dia, tolong simpen semuanya di sini ya. Kayaknya udah cukup ya. Nanti kamu pasti ketemu orang yang tepat.
Gak ada yang nemuin buku ini lagi. Gak ada korban berikutnya. Kok perasaan aku gak enak gini ya? Kayak di belakangku itu ada orang. Akhirnya aku menemukanmu, tapi kau memilih untuk melupakanku. Gak ada apa-apa ternyata. Perasaanku aja kali ya. Apa jangan-jangan semua yang aku lakuin ini dan yang aku lihat ini hanya sebatas hayalan?